Di tengah masyarakat Indonesia, kisah tentang pesugihan kerap menjadi bahan pembicaraan yang penuh misteri dan ketakutan. Pesugihan diyakini sebagai perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan instan, namun tentu dengan harga yang harus dibayar. Salah satu kisah yang cukup meresahkan datang dari sebuah desa di Jawa Tengah. Konon, seorang pria bernama Pak Budi menjadi kaya mendadak setelah melakukan pesugihan. Namun di balik itu, ada satu peristiwa yang membuat warga semakin yakin akan praktik mistisnya. Uang Pak Budi seringkali menghilang tanpa jejak, dan konon makhluk pesugihan tersebut tak lagi terhalangi oleh ikatan karet. Pak Budi dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kehidupannya cukup sederhana, bahkan kadang sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, segalanya berubah drastis dalam beberapa bulan. Tiba-tiba saja Pak Budi mampu membeli mobil baru, merenovasi rumah, dan menjalankan usaha dengan modal besar. Awalnya, warga desa merasa senang melihat perubahan hidup Pak Budi. Tetapi lambat laun muncul desas-desus bahwa kekayaannya bukan berasal dari hasil kerja keras. Orang-orang mulai menyebarkan gosip bahwa Pak Budi melakukan pesugihan. Pesugihan yang dilakukannya dikatakan cukup berisiko karena melibatkan makhluk gaib yang kerap mengambil harta Pak Budi sebagai imbalan. Awalnya Pak Budi membantah semua tudingan itu. Namun semakin hari, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pak Budi mulai merasakan ada yang tidak beres ketika uang yang ia simpan di rumahnya hilang tanpa jejak. Ia menyimpan uang tersebut dengan hati-hati di bawah tempat tidurnya. Namun setiap kali ia menghitung, jumlahnya berkurang. Pada mulanya uang yang hilang hanya selembar-selembar, sehingga ia berpikir bahwa dirinya mungkin salah hitung. Tetapi ketika uang mulai hilang dalam jumlah besar, Pak Budi mulai merasa khawatir. Sebagai langkah pencegahan, Pak Budi mengikuti saran orang-orang untuk mengikat uangnya dengan karet. Mitos mengatakan bahwa uang yang diikat karet tak bisa diambil oleh makhluk gaib. Selama beberapa minggu ia merasa tenang karena uangnya tetap utuh, tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam saat Pak Budi terbangun karena mendengar suara aneh, ia memeriksa uangnya dan dengan kaget melihat bahwa tumpukan uang yang sudah diikat dengan karet itu hilang. Kali ini, uang tersebut diambil per ikat, bukan lagi selembar-selembar. Sejak saat itu, suasana di rumah Pak Budi menjadi mencekam. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari arah dapur atau kamar, seolah-olah ada seseorang yang berjalan pelan di dalam rumah. Pak Budi, yang tadinya berani, mulai merasa ketakutan. Ia bahkan mendengar suara berbisik di telinganya yang menuntut lebih dari sekadar uang. Pak Budi pun menceritakan kejadian ini kepada seorang dukun setempat. Menurut sang dukun, makhluk pesugihan yang diundangnya sudah mulai meminta bagian lebih banyak dari kesepakatan awal. Dukun itu mengatakan bahwa makhluk pesugihan tidak hanya bisa mengambil uang yang diikat karet, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih menyeramkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Desas-desus pun menyebar di antara warga desa. Mereka mendengar kisah Pak Budi dan semakin yakin bahwa pesugihan bukanlah jalan yang aman untuk mencari kekayaan. Menurut kepercayaan, makhluk pesugihan bisa mengambil uang secara langsung dari rumah orang yang membuat perjanjian dengannya. Bahkan bisa membawa malapetaka bagi keluarganya. Ada yang menyarankan agar tidak menyimpan uang terlalu banyak di rumah, lebih baik menabung di bank agar aman dari gangguan makhluk gaib. Warga desa lainnya pun mulai menceritakan pengalaman serupa tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya raya setelah mempraktikkan pesugihan.
Mereka percaya bahwa beberapa tanda seperti suara aneh di malam hari, benda yang bergerak sendiri, atau bau busuk yang datang tiba-tiba adalah pertanda bahwa makhluk pesugihan sedang mendekati targetnya untuk mengambil imbalan. Dari cerita Pak Budi ini, banyak pelajaran yang bisa diambil. Meski pesugihan bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat, risiko yang menyertainya jauh lebih besar. Pak Budi menjadi contoh nyata betapa beratnya harga yang harus dibayar untuk kesepakatan semacam itu. Bukan hanya kehilangan uang dan ketenangan, tetapi juga ketakutan yang terus-menerus. Pesugihan adalah jalan singkat yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Cerita Pak Budi pun menjadi peringatan bagi masyarakat desa. Mereka pun menyadari pentingnya hidup dengan jujur dan bekerja keras daripada mencari kekayaan instan melalui jalan yang tidak benar. Sejak kejadian itu, warga desa lebih waspada, terutama dengan nasihat untuk tidak menyimpan uang banyak di rumah. Mungkin nasihat itu terdengar sederhana, tetapi siapa sangka bahwa menyimpan uang di bank bisa menjadi langkah aman untuk menjaga harta dari gangguan makhluk gaib pesugihan.